Memang sudah waktunya Keuskupan Ruteng dimekarkan. Data dan fakta mencatat, Keuskupan Ruteng merupakan keuskupan dengan jumlah umat Katolik terbanyak di Indonesia. Jumlah umatnya mencapai 900 ribuan jiwa, hampir 1 juta. Umatnya tersebar di 85 paroki, di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Manggarai Timur. Pembentukan Keuskupan Labuan Bajo juga memiliki perspektif lain. Labuan Bajo sebagai kota pariwisata internasional terus bertumbuh dan berkembang pesat dalam berbagai aspek. Seiring dengan itu, arus masuk penduduk baru yang ingin menetap di wilayah kota Labuan Bajo khususnya, dan di Manggarai Barat pada umumnya, semakin hari semakin bertambah. Karena itu, Labuan Bajo semakin memiliki posisi penting dan strategis dalam sejumlah aspek. Sesungguhnya, rencana pembentukan Keuskupan Labuan Bajo telah diwacanakan 3 tahun lalu, setelah ada rekomendasi dari Sinode 3 Keuskupan Ruteng di tahun 2021 pada masa awal kepemimpinan Uskup Ruteng Monsinyur Cyprianus Hormat. Dalam perjalanannya, Monsinyur Cyprianus Hormat cukup serius mewujudkan pembentukan Keuskupan Labuan Bajo. Keseriusan ini patut kita apresiasi karena ia rela membelah wilayahnya menjadi 2 bagian. Monsinyur Cypri juga tentunya realistis dengan wilayah pelayanannya yang luas, dengan jumlah umat yang sangat banyak tersebar di 85 paroki. Tahun 2021, Monsinyur Cypri menyerahkan proposal pembentukan Keuskupan baru Labuan Bajo kepada Bapak Suci Fransiskus di Vatikan, dan ternyata pihak Kedutaan Vatikan di Jakarta termasuk pihak Paus Fransiskus atau Vatikan di Roma memberikan respon positif. Tidak hanya pihak Monsinyur Cypri dan para pastor, umat Katolik Manggarai Raya atau umat Katolik Keuskupan Ruteng, lebih khusus lagi umat Katolik dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyambut baik sekaligus antusias dengan rencana pembentukan Keuskupan Labuan Bajo atau pemekaran Keuskupan Ruteng. Pemerintah Provinsi NTT juga turut mendukung. Demikian pula dengan sejumlah elemen masyarakat beragama lain di Manggarai Barat. Untuk menyambut pembentukan Keuskupan Labuan Bajo ini, pihak Keuskupan Ruteng telah membentuk panitia khusus tak lama setelah berlangsungnya Sinode 3 Keuskupan Ruteng. Pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga menyambut baik, lalu membentuk tim dan ikut membantu kepanitiaan. Panitia antara lain merencanakan dan membuat program terkait pembentukan sebuah keuskupan seperti persiapan sumber daya manusianya, pemenuhan sejumlah fasilitas terkait, rencana pembangunan katedral baru, pembangunan wisma keuskupan, dan lain-lainnya. Pada akhirnya, Takhta Suci menyetujui berdirinya Keuskupan Labuan Bajo yang memiliki wilayah resmi sama dengan wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Tercatat, luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat sekaligus luas wilayah Keuskupan Labuan Bajo adalah 3.141 km persegi. Jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Barat di tahun 2024 adalah 275.903 dan jumlah umat Katoliknya mencapai 215.270 atau sekitar 78%. Jumlah parokinya mencapai 25 dan jumlah imamnya 90 orang. Keuskupan Labuan Bajo juga rencananya akan dibagi dalam 3 kevikepan. Di antaranya Kevikepan Labuan Bajo, Kevikepan Bari, dan Kevikepan Wainakeng. Dari 90 orang imam tersebut,
sejumlah 67 orang diantaranya adalah imam diosesan atau imam projo, dan 23 orang lainnya imam religius atau tarekat seperti SVD, OFM, dan lainnya. Selain rumah SVD, di kota Labuan Bajo telah berdiri sejumlah tarekat para imam dari sejumlah ordo dan para suster dari sejumlah ordo. Telah berdiri Seminari Menengah Yohanes Paulus II yang didirikan pada 25 Agustus 1987 oleh Uskup Ruteng almarhum Monsinyur Eduardus Sangsun SVD. Ada pula SMK Santo Ignatius Loyola yang dikelola para pastor SVD dari Provinsi SVD Ruteng, dan SMK ini telah berdiri sejak tahun 1985. Ada pula lembaga pendidikan Katolik tingkat TK, SD, SMP yang dikelola biara dan pihak swasta Katolik lainnya. Eksistensi sejumlah komunitas biara dan sejumlah lembaga pendidikan ini setidaknya memperkuat sekaligus mendukung berdirinya Keuskupan Labuan Bajo. Beberapa hari menjelang pengumuman berdirinya Keuskupan Labuan Bajo sekaligus pengumuman uskup pertama Keuskupan Labuan Bajo, sempat beredar sejumlah nama calon uskup di tengah umat dan terutama di jagat media sosial. Tidak sedikit umat yang menebak dengan tebakan-tebakan sendiri atau menyebut jagoannya masing-masing. Saat muncul surat dari Keuskupan Ruteng pada hari Jumat 21 Juni pagi, yang kemudian beredar di jagat media sosial perihal undangan ibadat pengumuman uskup terpilih di Labuan Bajo, maka desas-desus pun berseliweran di media sosial dan semakin ramai pada siang hari hingga sore menjelang pengumuman. Ada sejumlah nama kandidat uskup yang paling banyak disebut adalah Pastor Dr. Julius Yasinto SVD. Beliau mantan Rektor Unika Widya Mandira Kupang. Disebut pula nama lain yakni Romo Dr. Matias Daven PR, dosen IFTK Ledalero sekaligus pembina para calon imam projo di Rita Piret. Disebut pula nama Romo Dr. Martin Chen PR yang menjabat sebagai Direktur Puspas Keuskupan Ruteng. Lalu ada nama Romo Profesor Dr. Yohanes Servasius Lon PR. Beliau mantan Rektor Unika Santo Paulus Ruteng. Disebut pula nama Romo Dr. Ino Sutam PR yang menjadi dosen Unika Santo Paulus Ruteng. Berikut nama Pastor Dr. Otto Gusti SVD, Ketua atau Rektor IFTK Ledalero. Sejumlah nama imam lain juga disebut, termasuk Romo Max Regus, yang kemudian dipilih pihak Tahta Suci Vatikan. Siap? Saya baca dalam bahasa Indonesia ya. Kepada Yang Mulia Uskup Ruteng, melalui surat ini, dengan sukacita saya meminta Anda untuk mengumumkan kepada gereja terkasih di Ruteng bahwa Bapa Suci kita Paus Fransiskus telah mendirikan Keuskupan baru Labuan Bajo, dan secara bersamaan telah mengangkat Romo Maximus Regus yang saat ini menjabat sebagai Rektor Unika Santo Paulus di Ruteng sebagai uskup pertama Labuan Bajo. Kabar gembira ini telah diterbitkan persisnya pada saat ini di Roma dan juga di seluruh dunia. Sambil menyampaikan dua keputusan kepausan ini, saya bergembira bersama Anda
bersama semua imam, biarawan dan biarawati, dan umat beriman dari Gereja Ruteng yang terhormat ini, yang telah menjadi ibu karena telah melahirkan gereja lokal yang baru. Saya mengundang Anda untuk mendoakan uskup terpilih demi keberhasilan pelayanan episkopalnya dan untuk seluruh kawanan domba Labuan Bajo yang akan dipercayakan kepada perlindungannya. Mohon terimalah yang mulia salam kasih persaudaraan saya, salam damai dalam Kristus. Kepada yang mulia kami minta untuk maju, masuk. Yang mulia Bapak Uskup Sipri, yang terhormat Romo Lorenz yang saya kasih, para Romo, Pater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, umat beriman yang terkasih, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kejutan, Bapak Uskup tidak beritahu sebelumnya bahwa saya harus bicara. Baik, dari hati yang paling dalam, saya mengucap terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup, para Romo, para Suster, Pater, Bruder, Frater, Bapak Mama sekalian yang telah hadir pada sore hari ini di tempat ini untuk bersama-sama menyambut berita sukacita bagi kita sekalian, Keuskupan Ruteng dan Keuskupan Labuan Bajo. Semoga Tuhan dan teristimewa Bunda Maria kepada siapa kita telah menyerahkan Labuan Bajo ini di bawah kakinya senantiasa mendoakan setiap kita, keluarga-keluarga, komunitas, dan dua keuskupan kita. Dari hati yang paling dalam saya mohon doa dan dukungan kita sekalian, karena saya adalah seorang yang penuh kekurangan, saya pendosa, saya mohon doa kalian semua. Terima kasih, selamat sore. Romo Max, demikian ia biasa disapa, lahir di Todo, Manggarai Tengah pada 23 September 1973. Usianya saat ini adalah 50 tahun. Ia menyelesaikan pendidikan SMP dan SMA-nya di Seminari Pius ke-12 Kisol, lalu masuk tahun orientasi pastoral atau TOR di Seminari Tinggi Rita Piret Maumere Sika. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Filsafat atau STF Ledelero, yang saat ini berubah menjadi Institut Filsafat Teologi Katolik atau IFTK. Romo Max menyelesaikan pendidikannya selama periode 1993-1997, lalu menyelesaikan pendidikan teologinya di STF TK Ledelero pada 1999 hingga 2001. Seterusnya, ia melanjutkan studi S2 Sosiologi di Universitas Indonesia dan lulus tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan S3-nya di Graduate School of Humanities Tilburg Catholic University Belanda, lulus tahun 2017. Romo Max memiliki sejumlah pengalaman pelayanan pastoral, di antaranya pelayanan sebagai diakon di Paroki Kristus Raja Ruteng selama tahun 2001, menjadi imam kapelan di Paroki Kristus Raja Ruteng tahun 2001 hingga 2007,
Ia juga pernah menjadi Ketua Komisi Antaragama Keuskupan Ruteng selama periode 2002-2007, menjadi Koordinator Dialog Antaragama Keuskupan Ruteng selama periode 2005-2007 yang didukung oleh Kirche in North Jerman. Pernah pula menjabat sebagai Koordinator Kegiatan Kaum Muda Lintas Agama Keuskupan Ruteng periode 2005-2007 yang kembali didukung oleh Kirche in North Jerman. Romo Max kemudian menjadi dosen di Universitas Katolik atau Unika Santo Paulus Ruteng selama periode 2018-2019. Setahun kemudian, dia diangkat menjadi Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unika Santo Paulus Ruteng untuk periode 2019-2023. Di luar kampus, Romo Max juga menjadi Koordinator Imam Diosesan Keuskupan Ruteng periode 2020-2023 dan berlanjut di periode kedua 2023-2026. Pada akhirnya, dia terpilih menjadi Rektor Unika Santo Paulus Ruteng pada Juni 2023 dan masa jabatannya hingga 2027. Setelah baru menjabat jabatan Rektor selama setahun, dia pun dipilih Paus Fransiskus menjadi Uskup Keuskupan Labuan Bajo pertama pada 21 Juni 2024. Tidak hanya dosen, Romo Max juga tercatat sebagai seorang peneliti, penulis produktif untuk sejumlah buku bertema sosial, politik, dan agama. Judul-judul buku yang ditulisnya antara lain Sketsa Nurani Anak Bangsa, Diskursus Politik Lokal, Republik Sialan, Leoperik, Jembatan Peradaban, Omnia in Caritate, dan Human Rights Culture in Indonesia, a text on the Ahmadiyah Minority Group. Romo Max juga menulis untuk sejumlah jurnal nasional dan internasional. Disertasinya juga menarik untuk disimak dengan judul Understanding Human Rights Culture in Indonesia. Romo Max adalah kolumnis populer di berbagai media lokal dan regional di NTT, serta kolumnis tingkat nasional untuk Harian Kompas dan Harian Media Indonesia. Ia banyak menulis seputar masalah sosial, kebudayaan, kehidupan berbangsa, bernegara, hingga politik. Isi tulisannya selalu bernas dan kontekstual. Menurut sejumlah koleganya, Romo Max adalah pribadi yang sederhana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Ia juga memiliki pergaulan yang luas, mampu membangun jaringan dengan berbagai elemen masyarakat termasuk jaringan lintas agama. Ia akrab dengan orang-orang kecil yang terpinggirkan dan selalu mendengarkan keluh kesah mereka. And now the actual blessing itself. Et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maneat semper.